Selamat sore Mami Papi. Sebelumnya terima kasih telah berkunjung ke Global Art Metro Broadway. Boleh saya tahu tujuan Mami Papi datang ke Global Art untuk apa? Baik, sebelum menjelaskan mengenai Global Art itu apa, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Miss Amel. Kami di sini di Global Art itu biasanya semuanya dipanggil Miss ataupun Mister. Jadi seperti itu Mami Papi. Selanjutnya Miss Amel akan menjelaskan mengenai Global Art itu apa. Jadi Global Art itu menurut historinya merupakan perusahaan franchise yang siapapun bisa memiliki perusahaan tersebut jika membeli franchise-nya. Global Art pertama kali didirikan oleh founder kita yaitu Mr. Mahirgo pada tahun 1999 di Malaysia, dan saat ini kita sudah tersebar luas di 23 negara, khususnya lebih dari 600 cabang. Dan untuk di Indonesia kita itu sudah ada sejak 2004, dan saat ini kita di Indonesia itu sudah ada lebih dari 100 cabang. Nah, sehingga kita itu di Indonesia Global Art sudah ada sejak 21 tahun yang lalu. Seperti itu jadinya. Itu penjelasan mengenai Global Art melalui historinya. Sedangkan menurut selanjutnya Global Art itu apa? Jadi Global Art itu merupakan pendidikan non formal yang dimana kita itu di Global Art menggunakan pendidikan otak kanan. Nah, tujuannya itu di Global Art pendidikan otak kanan itu untuk meningkatkan fokus, meningkatkan kepercayaan diri pada anak, meningkatkan kreativitas dan atau imajinasi, serta memberikan stress release pada anak. Nah, di Global Art itu untuk medianya itu kita menggunakan media art 2 dimensi dan 3 dimensi. Di Global Art itu ada 2 program, yaitu ada core program dan attachment program. Untuk core program itu ada namanya visual art. Nah, visual art ini merupakan teknik atau proses teknik menggambar dan mewarnai yang dimana di dalamnya itu menggunakan konsep cerita atau ide cerita melalui anak. Jadi nantinya itu di dalam terdapat level-level sesuai dengan kemampuan anak pada usianya. Nah, selanjutnya itu ada di enhancement program. Kita itu ada yang namanya program tambahan 2 dimensi dan 3 dimensi. Untuk di 2 dimensi itu kita ada namanya kartun, comics, dan acrylic painting. Sedangkan di 3 dimensi itu kita ada namanya cultural art, deco art, jiklai, dan craft. Nah, tujuan dari 2 dimensi dan 3 dimensi tadi yaitu untuk menuangkan kreativitas anak melalui teknik menggambar dan mewarnai. Salah satunya itu ada di core program, yaitu tujuannya untuk meningkatkan fokus pada anak, meningkatkan kepercayaan diri pada anak, meningkatkan imajinasi serta kreativitas pada anak, dan memberikan stress release pada anak. Jadi seperti itu untuk penjelasan mengenai Global Art. Untuk selanjutnya kita itu juga ada beberapa perbedaan les menggambar di luar dengan les menggambar di Global Art. Mungkin yang Mami Papi tahu, les menggambar di Global Art itu sama saja dengan les menggambar di tempat lainnya, tetapi ada beberapa perbedaan yang membedakan les menggambar di luar dengan les menggambar di Global Art. Yang pertama itu ada dari segi tujuannya. Nah, tujuan les menggambar di luar itu biasanya hanya untuk meningkatkan fokus untuk meningkatkan kemampuan menggambar pada anak dan meningkatkan mewarnai pada anak. Sedangkan untuk les di Global Art itu tujuannya untuk mengarahkan agar nantinya anak siap memasuki industri kreativitas. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada dari aliran seninya. Jika les menggambar di luar itu biasanya hanya menggunakan 2 aliran seni saja, yaitu aliran seni fan art dan aliran seni realis. Untuk fan art itu penjelasannya yaitu tujuannya hanya untuk menyenangkan pelukisnya saja. Jadi misalnya kita tidak paham apa sih isi dari gambaran tersebut, apa sih yang digambar sama pelukisnya, itu tidak apa-apa karena tujuannya hanya untuk memberikan kesenangan pada pelukisnya saja. Lalu selanjutnya itu ada realis. Realis itu tujuannya menyerupai bentuk aslinya, kita buat semirip mungkin, kita buat senyata mungkin dengan bentuk aslinya. Contohnya itu ada buah apel. Nah, di buah apel itu pasti kita buat dong semirip mungkin, seperti yang bentuknya bulat, yang warnanya merah, jadi seperti itu. Jadi point of interest dari seni realis itu kita buat semirip mungkin, kita buat senyata mungkin, maka semakin tinggi juga nilai value-nya
nilai jualnya. Nah selanjutnya itu kalau di global art, untuk aliran seni kita menggunakan yang namanya commercial art, yang dimana kita tuh memiliki nilai ide jual, mengedepankan konsep. Jadi itu di global art itu kita buat kita buat seinovatif mungkin, kita buat sekreatif mungkin, kita buat se-out of the book mungkin, maka semakin tinggi juga untuk nilai value-nya. Jadi seperti itu. Contohnya kalau di global art untuk commercial art itu ada pada logo iPhone. Nah, kan yang seperti Mami Papi tahu di logo iPhone itu kan bentuknya apel, tetapi konsepnya berbeda dengan apel lainnya. Nah di logo iPhone itu tidak memiliki warna dan tidak terlihat 3 dimensi. Justru yang terlihat menarik dan terlihat mahal itu adalah konsepnya, yaitu konsep gigitan pada apelnya. Jadi di logo itu kan konsepnya di dalam apelnya itu terdapat seperti gigitan. Nah itu yang terlihat menarik dan mahal, itu yang disebut dengan commercial art. Kita tuh lebih mengedepankan konsep seperti itu Om. Tapi untuk penjelasan mengenai perbedaan dari aliran seni, selanjutnya itu kita ada dari tekniknya. Nah, jika les menggambar di luar itu hanya menggunakan 2 teknik saja, yaitu teknik menggambar dengan benar dan teknik mewarnai dengan benar. Sedangkan di global art itu kita menggunakan yaitu 4 teknik. Teknik penarikan konsep, teknik layering, teknik menggambar dengan benar, dan teknik mewarnai dengan benar. Nah, untuk penjelasannya, di teknik penarikan konsep itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu tokoh utamanya mau dijadikan apa sih? Jadi itu sebenarnya di global art itu kita buat sekreatif mungkin, kita buat seinovatif mungkin, dan kita buat se-out of the book mungkin, maka semakin bagus. Jadi yang tidak ada di dunia bisa kita gambarkan di global art, asal memiliki alasan yang jelas dan nilai yang positif. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada teknik selanjutnya itu kita masukkan ke ide story, artinya bisa kita bilang my story. Nah lalu selanjutnya kita masukkan ke teknik layering, ke teknik menggambar dengan benar, ke teknik mewarnai dengan benar. Jadi seperti itu untuk penjelasan mengenai tekniknya. Lalu selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai pendidikan otak kanan. Nah, di global art itu kita masuknya ke pendidikan otak kanan karena kita itu merupakan les kreativitas. Sedangkan untuk pendidikan otak kiri itu biasanya masuk ke akademik, seperti kita yang udah biasa dari TK hingga kuliah, kita itu selalu menggunakan yang namanya pendidikan otak kiri, seperti membaca, menghitung, menghafal, menulis, dan bahasa itu masuknya ke pendidikan otak kiri. Sedangkan di luar negeri yang mereka tahu, khususnya di negara maju, orang tua mereka tuh lebih mengedepankan yang namanya pendidikan otak kanan, karena alasannya itu pendidikan otak kanan itu merupakan fondasi awal bagi anak-anak mereka sebelum memasuki yang namanya dunia akademik, yang seperti saya bilang tadi, seperti menghitung, menghafal, bahasa, menulis, itu pendidikan otak kiri. Contohnya itu ada di negara Jerman. Nah di negara Jerman itu untuk anak usia 3 tahun, untuk anak di kelas 3 SD baru diajarkan yang namanya pendidikan otak kiri, karena sebelumnya mereka itu menggunakan yang namanya pendidikan otak kanan. Karena untuk memasuki pendidikan otak kiri itu biasanya kita itu membutuhkan fokus yang bagus, memiliki kepercayaan diri yang bagus, serta penyaluran emosional yang stabil atau yang bisa kita bilang stress release. Jadi seperti itu. Sedangkan kita di Indonesia itu tidak ada yang namanya menyediakan pendidikan otak kanan terlebih dahulu. Oleh karena itu di Indonesia kita itu dari kelas 1 SD atau kelas 3 kita tuh sudah di-push harus bisa menghitung, menghafal, dan bahasa. Jadi seperti itu. Sedangkan anak-anak mereka itu kurang bisa mengikuti pembelajaran yang ada di sekolah, sehingga orang tua mereka itu biasanya itu leskan anaknya yaitu ke les bimbel yang ada di Indonesia. Oleh karena itu les bimbel yang ada di Indonesia itu terlihat tampak tumbuh subur dan lebih ramai dan hidup, karena anak-anak mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran yang ada di sekolah. Oleh karena itu mereka itu membutuhkan namanya stress release. Jadi jika Mami Papi ingin melihat beberapa preview di Google mengenai
global art dan pentingnya global art. Setelah anak-anak mereka bergabung di global art itu, anaknya itu lebih fokus, lebih memiliki kepercayaan diri yang bagus, serta memiliki stress release. Jadi di global art itu tidak hanya mengajarkan pendidikan otak tetapi kita juga mengajarkan yang namanya pendidikan otak kanan, tidak hanya jago menggambar dan mewarnai saja. Jadi jika ada pertanyaan atau ada salah kata dari saya, mohon maaf lebihnya dimaafkan. Terima kasih.